wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal ulama al amilin ala hadiniya wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Arju syafa'ata min Muhammad. Law kuntu artakibul muharram. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Manja wa maljauna Muhammad. Yaumal hawali bihi tahasham. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wan-nuru jaa'a bihi Muhammad. Wal-haqqu bayyana in takallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. A'la samai sama Muhammad.
Shallal ilahu ala Muhammad wal ali kullihim wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. أثر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah pengajian Agar Hidayah yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah bisa hadir di Agar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat dan walafiat. Semoga pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan barakah dan tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita diridhoi oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini tadi saya ke sini agak terlambat karena ini sekitar alun-alun utara ini padat, tidak bisa jalan. Pembukaan sekaten apa-apa, tapi yang jelas padat, tidak bisa jalan, jadi macet sekitar setengah jam saya dari sebelah utara timur itu sampai depan Kelewer ini sekitar setengah jam karena memang tidak bisa jalan. Ternyata orang itu banyak ya. Bukan hanya orangnya, tapi sepeda motor dan mobilnya juga mengepai jalan. Tapi alhamdulillah pada akhirnya sampai juga saya ke sini. Walaupun di waktunya tinggal setengah jam. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa silaturahmi. Katanya Habib Anis waktu masih suarki beliau itu, pokoknya ngaji walaupun sedikit dapat barokah insyaallah kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, insyaallah bentar lagi kita masuk pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan Maulid, bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh Allah ke dunia 15 abad silam pada bulan Rabiul Awal.
hari Senin kalau tidak salah. Kalau tidak salah tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Umat Islam khususnya di Indonesia itu kalau Rabiul Awal itu mengingat-ingat atau mengadakan semacam hari kelahiran Rasulullah. Ya, buktinya dengan mengadakan kegiatan kumpul-kumpul jamaah baca sholawat gitu, sambil menyampaikan akhlak-akhlak Rasulullah, tindakan-tindakan Rasulullah. Gunanya supaya kita bisa mencontoh, walaupun tidak 100%, mungkin sekian persen bisa mencontoh Nabi. Karena apa yang berkaitan dengan Rasulullah itu senantiasa disampaikan. Apa harus bulan Rabiul Awal? Ya tidak. Kapan saja yang berkaitan dengan perilaku Rasulullah, dawuh-dawuhnya Rasulullah, pola tingkahnya Rasulullah itu kita contoh. Kalau tidak 100% ya sekian persen, yang pokoknya niat mencontoh. Karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada bagi kamu itu di dalam kepribadian Rasulullah adalah uswah hasanah. Ya, perilaku Rasulullah itu sebagai suri teladan yang baik. Untuk bagi umatnya termasuk kita seharusnya memang mencontoh. Tapi saya bukan nyepelek kita sendiri, tetapi untuk mencontoh Rasulullah 100% mungkin tidak bisa. Tapi niat ingsun mencontoh karena akhlak Rasulullah itu akhlak terbaik. Kemudian Rasulullah terutusnya itu memang Rasulullah bersabda sendiri, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak itu perilaku dari individu-individu itu sangat indah dan bagus gitu dicontoh. Nah itu Rasulullah keutusannya itu untuk menyempurnakan perilaku-perilaku yang sudah ada supaya lebih indah, lebih baik, lebih menyenangkan, menyejukkan dan seterusnya. Sebelum Rasulullah diutus sudah ada akhlak itu, perilaku sudah ada, cuman mungkin kurang pas gitu. Maka perlu Allah mengutus seorang nabi untuk menyempurnakan akhlak yang kurang baik itu. Maka bahasanya bu'istu liutammima makarimal akhlak. Keutusannya Rasulullah bukan untuk membuat akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ya, di sini harus dipahami. Kalau membuat akhlak itu berarti akhlak belum ada dibuat gitu. Tapi ini tidak, akhlak sudah ada tapi belum mapan, perlu dimapankan, disempurnakan oleh Rasulullah. Di sini yang perlu kita ketahui bahwa kata-kata itu juga bisa berefek kepada konsistensi kita.
kalau Rasulullah diutus untuk menyempurnakan, bukan diutus untuk membuat, menyempurnakan. Berarti akhlak itu sudah ada tapi belum sempurna gitu. Perlu disempurnakan. Sekali lagi kita untuk mencontoh Rasul 100%, bukan saya menyepelekan saudara kita sendiri, enggak. Yang jelas saya sendiri sebagai umatnya juga untuk mencontoh Rasulullah 100% kan tidak mungkin bisa. Tapi paling niru-niru Rasulullah seperti ini. Dari sini bagi umatnya termasuk kita, kalau ingat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah itu, diadakan kegiatan seperti bulan Maulid ini. Mungkin kalau Rasulullah sebagai orang yang lumo misalnya, di bulan Rabiul Awal kita mengadakan kegiatan mengumpulkan sanak famili, keluarga, jemaah. Apa harus begitu? Ya bukan harus, tapi memang itu harus pantasnya bagi kita begitu. Bersedekah tentu sak mampunya kita, tidak harus ngalor ngidul karena mau memperingati Maulid Nabi terus utang dana sak banyak-banyaknya untuk disedekahkan. Ya kalau memang itu ada asetnya, ada jaminannya untuk nyaur utang tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada jaminannya terus utang untuk memperingati Rasulullah itu kurang bagus. Jadi memperingati Rasulullah jangan jadi beban, tapi jadi kesenangan gitu saja. Kalau jadi beban lalu nanti malah membuat diri kita tidak ikhlas, itu tindakan yang muspro itu, tidak ada gunanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah mengatakan walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang percaya kepada Rasulullah sebagai utusan Allah. Saya panjenengan semua percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, percaya, iman namanya. Kemudian mengikuti cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz itu nurul ladzi unzila ma'ahu. Cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu oleh kita diikuti isinya. Kalau perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Itu namanya mengikuti nurul ladzi unzila ma'ahu, mengikuti cahaya yang oleh Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Lalu kita wa'azzaruhu wa nasaruhu. Lalu mereka yang iman kepada Rasulullah, mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Rasulullah, mereka itu memuliakan, menghormat. Contohnya seperti bulan Maulid misalnya, kita dalam rangka menghormat Nabi, kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Bagian dari cara kita menghormat Nabi Muhammad, misalnya itu. Wa nasaruhu, dan mereka juga membantu Rasulullah dalam hal Rasulullah itu kan membawa risalah namanya. Tugas besar dari Allah untuk dilaksanakan. Risalah Islam itu artinya agama Islam secara istilah disebut dinul Islam, dan syariat Islam secara prosedur yang ada dalam Islam. Itu dibantu oleh kita cara penyampaiannya kepada halayak ramai,
ke jemaah minimal di keluarga kita sendiri. Setelah itu di tetangga kita, jemaah kita. Lalu setelah itu di luar jemaah dan tetangga, lebih jauh lagi. Disampaikan kepada mereka tentang risalah Islam tadi. Termasuk disampaikan kepada mereka tentang akhlak mulia tadi. Termasuk disampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah punya suri teladan yang paling sempurna, yang baik. Wa tabi'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Mereka memuliakan iman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kemudian memuliakan Nabi Muhammad dengan cara mengikuti dakwahnya, mengikuti ajakannya, mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya. Kemudian membantu apa yang dibawa Rasulullah. Visi misi Rasulullah itu oleh kita dibantu. Ya, yang jelas di zaman sekarang kelompok kita umat Islam, karena Rasulullah sudah wafat, menyampaikan risalah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah itu bagian dari namanya penyambung dari lisan Nabi Muhammad, penyambung dari hal-hal yang berkaitan dengan akhlaknya Rasul. Disampaikan kepada keluarga kita masing-masing, handai tolan yang dekat, kerabat yang dekat, jemaah. Ulaika humul muflihun. Kata Allah, itulah orang-orang yang beruntung. Kalau iman kepada Rasulullah, percaya, kemudian memuliakan beliau, kemudian mengikuti membantu perjuangan Rasulullah, mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Rasulullah, Al-Quran, bahkan sabdanya sendiri diikuti. Kalau perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan, maka jaminannya ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini dalam Quran begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, betapa besarnya Allah memberi pahala kepada hambanya, umat Muhammad khususnya, sebab menghormat Rasulullah, berjuang untuk membantu amanat Allah yang diamanatkan kepada Rasulullah. Lalu oleh kita dibantu, disampaikan kepada pihak lain, karena Rasulullah sendiri sudah meninggalkan kita. Itu jaminannya beruntung dunia dan akhirat itu, kalau mau diukur dengan kapasitas diri kita sebagai umat Muhammad untuk membantu menghormat Rasulullah dan membantu perjuangannya itu, saya kira pahala yang Allah berikan itu tidak memper, tidak sesuai gitu loh. Karena pahala yang Allah berikan besar, bahkan surga itu. Sementara tindakan kita kan hanya begini saja, sederhana. Ini yang juga perlu disyukuri oleh kita sebagai nikmat besar yang Allah berikan kepada umat Muhammad, termasuk pada kita sendiri. Kerja sedikit, hasilnya banyak. Kalau hukumnya di dalam Al-Quran, pertama yang sering kita ikuti perintah Allah sebagai kalam khobar itu. Dawuhnya Gusti Allah sebagai berita, informasi dari Allah lewat Quran. Ada
dawuh dari Allah, statusnya berita, tetapi kandungannya itu perintah. Apa ya ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu informasi dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusholluna, itu berselawat, 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad. Ini informasinya begitu. Namanya kalam khobar. Tapi pakai kata-kata inna itu. Inna itu amil taukid itu. Inna itu termasuk memperkuat dengan tekanan yang agak berat itu. Sehingga inna itu disebut nun taukid sagila. Nun yang ada tasdidnya bermakna sesungguhnya. Tekanannya itu berat itu, sesungguhnya. Ada juga nun taukid bermakna sesungguhnya tapi khafifah itu. Setengah-setengah itu. Setengah berat, setengah ringan gitu. Tapi kalau yang sagila itu berat betul. Informasi dari Allah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah, ala Nabi, kepada Nabi Muhammad. Terus yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, ini perintah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, shollu, berselawatlah kalian alaihi, ingatasi Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan bersalam sejahteralah kamu kepada Nabi Muhammad. Kalau ikut ayat ini, salawatnya begini: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya. Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala juga memberi salam sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begini, ada jamaah yang mengamalkan salawat Jibril katanya, tapi tidak ada wasallamnya, cuman sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Berarti ini kurang lengkap dong. Soalnya firman Allah itu shollu alaihi wasallimu, berselawatlah kepada Nabi dan bersalam sejahtera. Jadi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu lengkap, sama dengan maksudnya firman Allah tadi. Kalau ada orang bilang selawat Jibril terus bacanya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, itu bukan bertentangan dengan Islam, dengan Quran, cuman tidak mengikuti sempurna. Cuman berselawat saja, tidak wasallimu taslima. Ini juga ilmu ini, supaya kita betul-betul di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, konsisten kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini perlu dibahas juga supaya kita tahu. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi, kan? Apa Allah mengatakan seperti manusia sallallahu alaihi wasallam? Ada begitu? Bukan. Kalau Allah itu yusholluna di situ bukan baca selawat dalam arti seperti kita, tapi Allah Ta'ala itu memberi rahmat kepada Nabi Muhammad gitu. Itu lebih spesifik seperti itu, dengan makna yang sesungguhnya. Tapi kalau makna mengikuti lafaz, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi, itu dikira seperti awake dhewe marhabanan itu. Nah, di sini yang perlu diketahui, kalau Allah berselawat itu artinya memberi rahmat. Tapi kalimatnya yusholluna itu fi'il mudhari' namanya.
Kapan Allah memberi rahmat? Sekarang dan akan datang. Itu maknanya. Sekarang dan akan datang. Karena fi'il mudhari itu bermakna hal dan istiqbal. Istiqbal itu akan datang. Hal itu sekarang. Lah kalau malaikat bersolawat kepada Nabi apa seperti jamaah terbangan di sini? Tidak seperti itu. Tapi malaikat itu mendoakan. Istilahnya bahasa Qur'annya bersolawat tapi dengan cara dia mendoakan mudah-mudahan Nabi Muhammad dijunjung tinggi oleh Allah, mudah-mudahan Nabi Muhammad gitu. Kalau mau diterjemah doanya malaikat maksudnya. Jadi kalau selawat dari Allah itu berupa rahmat Allah memberi kepada Nabi Muhammad. Kalau selawat dari malaikat berupa doa dari malaikat. Ini bahasa itu Al-Ahzab ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setelah Allah itu berselawat, malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad, baru Allah memanggil hambanya yang iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Shollu, berselawatlah kalian semua orang yang beriman. Alaihi ingatasi Muhammad, Nabi Muhammad. Wasallimu, dan bersalamlah kalian semua. Wasallimu taslima, dengan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad. Jadi kalimatnya yang simpel, nanti kalau mau baca sholawat sederhana yang disebut sholawat Jibril oleh orang itu jangan dibaca separuh. Bacanya begini, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibaca sallallahu alaihi Muhammad saja. Kalau sallallahu alaihi Muhammad berarti separuh itu yang dibaca. Makna dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baca itu saja. Tidak baca ini, ya ayyuhalladzina amanu shollu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tidak baca ini. Ini jadi ilmu ini. Jadi kalau mau baca sholawat pendek, bahasa yang sering kita dengar sholawat Jibril, jangan baca separuh. Makna dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini bukti bahwa diri kita itu dalam hal ini menghormat Nabi. Bukan hanya membaca salawat, tapi bersedekah lagi. Misalnya, orang yang memperingati Maulid Nabi itu kan mengeluarkan ketang-ketang sedikit uangnya untuk beli minuman atau beli senekan. Itu hal yang lain daripada perintah Allah tadi, tapi sekaligus dia mencontoh suri teladan yang ada pada Nabi Muhammad. Bukan baca sholawat saja, tapi bersedekah, gitu loh maksud saya. Berselawat dan bersedekah bagian daripada status diri kita itu membantu Rasulullah di dalam melaksanakan risalah Islam. Luar biasa umat Islam khususnya Indonesia ini, kalau bulan Rabiul Awal itu konsentrasinya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari pada rahmat yang Allah berikan kepada umat Islam khususnya di negeri kita Indonesia. Ada yang tanya kepada saya, khusus umat Islam, kaitannya dengan memperingati hari 17 Agustus, hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus yang ini
ke-79 ya. Kenapa umat Islam Indonesia itu kok kayaknya lebih semangat daripada memperingati Maulid Nabi, memperingati negara kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 daripada memperingati Maulid Nabi. Ini sebetulnya reaksi umat Islam itu yang nampak di keseharian berkaitan dengan peringatan hari proklamasi itu. Memang kadar pemahaman dalam Islamnya masih kurang, kurang, kalau bahasa sekarang itu kurang gitu lah, kurang betul. Jadi dia itu menganggap memperingati Maulid Nabi itu menganggap tradisi belaka gitu. Karena banyak orang ikut-ikutan. Tapi kalau memperingati hari proklamasi kemerdekaan bagian dari hal yang paling harus kan gitu. Harus. Lebih-lebih tiap RT RW itu hari-hari 2 bulan sebelumnya sudah rapat itu. Mengkoordinir dana untuk memperingati, mengadakan tirakatan bahasanya. Malam 17 Agustus. Bagus itu, tidak salah. Tidak salah, bagus. Cuman maksud saya yang tanya itu jamaah. Ya seharusnya lebih diunggulkan, lebih diprioritaskan, lebih diutamakan memperingati Maulid Nabi. Sebab memperingati Maulid Nabi itu tanda bahwa diri kita itu eling datang pimpinan kita yang berjuang sedemikian rupa. Itu secara fisik beliau begitu, tetapi substansi daripada keberadaan Rasulullah itu penyebab adanya alam semesta kok. Jadi seandainya kita tahu persis tentang kapasitas Rasulullah sebagai Nabi, penyebab adanya alam semesta, berikut isinya termasuk manusia. Tentu yang namanya manusia punya akal itu mengutamakan itu daripada yang lain. Saya tidak menyalahkan masyarakat kita kompak, bahkan jalan-jalan di dapur, di chat, pokoknya diperindah ya. Karena memperingati hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus yang ke-79. Saya setuju itu. Tapi lebih setuju lagi dan lebih senang lagi seandainya peringatan Maulid Nabi itu lebih dikonsentrasikan bahkan. Mohon maaf kalau saya pribadi, individu lah. Hati saya itu 2 hal ini saya prioritaskan Nabi Muhammad. Hati saya. Jadi saya muliakan Nabi Muhammad baru memperingati proklamasi kemerdekaan. Hati saya begitu. Supaya saya ini tidak, kalau ada perasaan 2 hal ini sama-sama kita peringati, jangan-jangan yang proklamasi lebih unggul dalam hati. Padahal Nabi Muhammad itu penyebab terciptanya semua dunia akhirat. Jadi lebih spesifik kalau akhirat itu surga ada itu sebab Nabi Muhammad. Berikut nerakanya ada. Allah Ta'ala menciptakan neraka sebab Nabi Muhammad. Ini yang akhirat. Kalau yang nampak di dunia termasuk yang berkaitan dengan keberadaan awake dewi ini yang sudah di depan mata kan. Andai kata mau dibahas di dunia itu langit yang di atas tanpa cagak itu terbentang di atas, kok tidak jeglok gitu lah. Nah, itu. Dan bumi yang kita injak-injak tiap hari dan semua tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi
Dan semua makhluk Allah yang ada di langit, malaikat-malaikat, yang di bumi, binatang biasa, binatang buas, binatang yang kita tahu semua ya. Jenis binatang berapa? Kan ribuan itu, bukan cuma 1-2. Manusia yang seperti awak dewi, semua itu sebab Nabi Muhammad. Jadi sini agak lebih didetailkan supaya kita itu memahami betul. Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia bagus itu. Bahkan jalan-jalan dihias, dikasih merah putih, dikasih lampu, hiasan keluar semua lah. Bahkan saking gembiranya memperingati 17 Agustus itu kan ada dangdutan, ada qasidahan, macam-macam. Saking senangnya masyarakat kita. Tapi Maulid Nabi bagaimana? Ya lebih rendah itu di mata manusia umum yang ada di Indonesia. Apa Maulid Nabi perlu di acara itu dihias sedemikian rupa? Oh ini kegiatan temporer, iya temporer. Walaupun yang 17 Agustus kan 1 tahun sekali kan, sama-sama temporer. Maksud saya supaya kadar marwahnya Nabi itu bukan di bawah negara. Maksud saya begitu. Tapi umat Islam sendiri atau masyarakat Indonesia sendiri kan banyak yang enggak menelusuri ke dalam tentang itu. Paling ya cuma dianggap biasa-biasa saja. Akhirnya tindakannya yang nampak itu ya yang lebih serius, yang memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus yang ke-79. Sekali lagi saya tidak menyalahkan. Cuman kalau hati Nabi Muhammad dalam hatinya itu andai kata dibanding dengan negara, ya ada artinya. Nabi Muhammad itu penyebab dunia dan akhirat, bukan cuma satu negara. Inilah maksud saya di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kewajiban kita mensyukuri nikmat Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad sebagai utusannya. Di dalam Al-Quran Allah itu memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah dengan bahasa yang sederhana, bersyukurlah kamu kepadaku. Tapi juga bersyukurlah kamu kepada bapak ibumu, kan gitu. Ini kedua kalimat, mensyukuri nikmat kepada Allah, mensyukuri nikmat juga kepada bapak ibu. Dan sekarang supaya kita lebih mantap, bapak ibu kita dengan Nabi Muhammad mulia mana? Kan gitu saja. Ya mulia Nabi Muhammad dong. Makanya kepada kedua orang tua saja harus berterima kasih, menghormat kok. Apalagi kepada Nabi Muhammad. Soalnya banyak orang yang tidak paham ini. Karena awak dewi hidup sebab bapak ibu. Awak dewi nongol ke dunia sebab lewat proses kedua orang tua. Maka anak wajib mensyukuri nikmat Allah atas jeripayah kedua orang tua kita, bapak dan ibu. Berterima kasih kepada Allah karena kita sebagai hambanya, makhluknya yang diciptakan oleh Allah wujud menjadi manusia, yang membuat diri kita seperti ini siapa? Kan Allah. Maka harus berterima kasih kepada Gusti Allah. Caranya gampang,
Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, apa yang dilarang ditinggalkan, gitu saja. Mensyukuri nikmat Allah itu. Jadi kita sudah mensyukuri nikmat Allah langsung kepada Allah vertikal. Tapi juga jangan lupa harus berterima kasih, bersyukur juga kepada bapak dan ibu. Karena kita lahir oleh Allah dilewatkan kedua orang tua tadi. Kenapa kok dibanding dengan Rasulullah, bapak ibu? Ya memang harus dibanding supaya kita ada dalil lah, bahasa sekarang itu supaya ada kondelan. Kalau menghormat Nabi bagaimana? Ya lebih pantas, lebih harus daripada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua saja wajib kok. Kalau kepada Nabi ya wajibnya lebih daripada menghormat kepada bapak dan ibu. Kok begitu? Iya, karena adanya bapak ibu itu sebab adanya Nabi kok. Itu urut-urutannya begitu supaya kita paham. Soalnya banyak yang tidak tahu. Apa pura-pura tidak tahu yang jelas harus dicetak. Kalau tidak dicetak, cara Nabi Muhammad tadi itu nuru ja'a bihi Muhammad wal haqqu bayyana in takallam. Cetak yang hak itu dicetak. Cetok welo-welo. Soalnya banyak yang tidak tahu ini. Harus cetok. Wa nuru ja'a bihi Muhammad, cahaya turun sebab bersama Nabi Muhammad. Allah Ta'ala menciptakan awak dhewe disertai dengan cahaya turunnya agama Islam. Kalau yang tertulis Al-Quranul Karim. Kalau yang jalan ke sana kemari Nabi Muhammad itu cahaya dari Allah, kan gitu. Apabila mau diucapkan cetok, jangan remeng-remeng, jangan cetok. Wal haqqu bayyana in takallam. Apabila Nabi itu bicara tentang kebenaran, cetok. Ini. Jadi saya ulangi logikanya supaya tidak salah. Wajib mensyukuri nikmat Allah kepada Allah, kan begitu. Tapi juga wajib anak itu bersyukuri kepada nikmat Allah kepada kedua orang tua. Andai kata diambil satu, cuma kepada Allah saja, kepada bapak ibu tidak bersyukuri, itu dosa. Atau kalau bahasa yang lebih spesifik, belum sempurna dia itu. Bersyukur atas nikmat Allah hanya kepada Allah saja. Tidak berterima kasih kepada bapak ibu. Itu masih kurang sempurna sebagai orang yang beragama Islam. Kalau Nabi Muhammad di atasnya bapak ibu, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Nabi Muhammad lebih daripada bersyukur kepada bapak dan ibu. Gitu. Supaya kita lebih tidak ragu-ragu lagi, tidak ragu-ragu di dalam menghormat Nabi Muhammad. Tapi cuma sekedar menghormat, bukan menyembah Nabi Muhammad. Tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah saja. Kepada Nabi Muhammad tidak boleh menyembah, tapi menghormat wajib itu. Takdim bahasa Indonesianya. Lek cara Jawa nganggu-ngake. Tapi kalau menyembah tidak boleh. Ada juga supaya kita punya pemahaman yang tidak salah, benar itu. Menurut standar ilmu fikih, ilmu agama. Bedanya menghormat dengan wajib. Ya beda. Misalnya begini, sekarang kalau kita sholat wajib menghadap kiblat. Kalau dari sini kiblatnya posisinya ke barat agak miring sedikit sekian derajat ya. Dari sini wajib itu menghadap. Tapi tidak wajib menyembah. Malah tidak boleh menyembah kiblat, tidak boleh menyembah. Tapi kalau menghadap harus
Kalau tidak menghadap malah batal sholat kita. Ini supaya kita tahu ilmu agamanya. Jadi menghadap dengan menyembah beda. Beda. Menghormat dengan menyembah juga beda. Apa kalau menghadap bagian dari menghormat? Bagian juga. Menghadap itu bagian dari menghormat. Ya. Tapi kalau menghormat kan tidak harus menghadap posisi tertentu. Menghadap ngalor bisa menghormat, menghadap ngitan bisa menghormat, kan begitu. Berarti menghadap ke kiblat itu bagian dari menghormat. Bukan menghormat bagian dari menghadap, bukan. Menghadap ke kiblat bagian daripada menghormat. Tapi bukan menyembah, sekali lagi bukan menyembah. Kalau menyembah malah tidak boleh. Di samping haram, batal sholat kita. Syirik lagi. Menyembah kepada selain Allah syirik. Kalau bahasa tauhidnya yang bersangkutan itu musyrik. Orang yang bertindak syirik. Ini bagian dari pemahaman ilmu akidah kaitannya dengan hukum agama yang berkaitan langsung dengan tata cara dan keyakinan. Menghadap ke kiblat itu prosedur itu, syariat. Iya kan? Harus ditaati syariat itu karena kita yakin bahwa kiblat itu poros dunia atau apa namanya? Titik as dunia itu ya kiblat itu. Kalau yang dari timur menghadap ke barat, kalau yang dari barat menghadap ke timur, gitu ya. Yang dari selatan menghadap ke utara, yang dari utara menghadap ke selatan. Karena titik poros tengahnya kiblat itu. Tapi sekali lagi saya tegaskan wajibnya itu menghadap. Tidak boleh menyembah ke kiblat. Kenapa saya menjelaskan ini dengan sejelas-jelasnya? Supaya tidak ada persepsi yang keliru. Karena menghormat dan menghadap disamakan dengan menyembah. Akhirnya disirik-sirikkan oleh orang yang tidak paham ini. Ini supaya kita tidak salah, harus beda. Menghadap, menghormat, plus menyembah, beda. Saya kira itu gambaran sekilas sedikit kaitannya dengan bulan Maulid yang akan kita laksanakan di waktu-waktu yang akan datang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.